adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Anggi, Kak Vino, dan Kak Teti. Hari ini sebelum kita beribadah, mari kita siapkan Alkitabnya. Duduk yang tenang di tempat duduk adik-adik. Kita akan bersat teduh. Mari kita bersat teduh. Bersat teduh selesai. Sejak aku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam. Sejak aku jumpa Yesusku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Adik-adik boleh duduk. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pagi hari ini sehingga kami dapat beribadah kepada Engkau. Meskipun kami masih ada yang beribadah dalam rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyiapkan hati pikiran kami agar ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu lagi Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam Mazmur, mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 103 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 kata dibacakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya
atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dan membaca tentang firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Sabdamu Abadi bait yang pertama. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Tuhan agar kami dapat mengerti, dan juga berkati Tuhan kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Galatia 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Kata dibacakan, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dengan agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsa. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Amin. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Senang kakak bisa berjumpa dengan adik-adik pagi hari ini di ibadah hari Minggu, walaupun secara online. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah membaca firman Tuhan. Dari mana tadi firman Tuhannya? Ya, betul, dari Galatia 1 ayat 1 sampai 17. Nah, adik-adik, pada saat itu Bapak Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Adik-adik tahu kenapa Pak Paulus menulis surat? Karena pada saat itu di jemaat Galatia ada yang mengganggu iman jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang bahwa keselamatan itu didapat lewat perbuatan menaati hukum Taurat. Nah, karena itu Bapak Rasul Paulus menegur mereka yang mengganggu jemaat dengan ajaran tersebut. Tadi kita sudah baca kan adik-adik di ayat 11 dan 12, yaitu sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah,
tidak hanya menegur pada para penyesat, Bapak Rasul Paulus juga menasehati jemaat di Galatia bahwa keselamatan itu hanya didapat dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik, iman kepada Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kesetiaan dan kepatuhan pada Yesus Kristus. Nah, iman itu menjadi dasar kehidupan umat percaya. Jemaat di Galatia itu harus selalu setia. Setia itu kayak gimana sih adik-adik? Setia itu patuh melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini juga mau mengajarkan kepada kita semua untuk setia kepada Yesus Kristus. Caranya gimana ya? Caranya yang pertama, adik-adik harus rajin beribadah, membaca firman Tuhan, membaca SPAH, agar lebih mengenal Tuhan Yesus, agar adik-adik tidak terpengaruh dengan cerita atau ajaran lain jika adik-adik sudah mengerti firman Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus rajin berdoa, memuji Tuhan sebagai bukti kalau adik-adik mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Yang ketiga, adik-adik harus setia kepada papa mama atau kepada setiap orang yang sayang kepada adik-adik. Yang keempat, adik-adik juga mau mendengar dan patuh melakukan setiap nasihat papa mama. Adik-adik tidak marah kalau dinasehati atau disuruh untuk melakukan sesuatu, misalkan mandi, tidur, makan, atau berdoa. Karena mendengar nasihat papa mama adalah salah satu wujud setia kepada Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ceritamu pada hari ini. Tuhan, biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami. Biarlah Tuhan memberkati pertumbuhan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang taat kepada orang tua, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua adik klien. Biarlah Tuhan orang tua adik klien ya Tuhan dapat menjadi orang tua yang sabar dalam membimbing adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkati setiap pemimpin Tuhan dalam memimpin negara ini. Berikan hikmat-Mu agar mereka dapat memimpin negara ini dengan baik. Berkati juga gereja-Mu yang ada Tuhan, biarlah menjadi terang di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah masuk dalam memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa dititipkan ke mama atau papa adik-adik untuk diserahkan ke kantor gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Yang kedua, Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, dengan diri tak tahu apalah ku yang kanan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
untuk setiap berkat yang Tuhan beri. Kami sudah memberi persembahan. Tuhan berkati supaya menjadi berkat buat gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita di akhir ibadah hari ini. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak aku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak aku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan ibadah kami dapat berkenan bagimu. Tuhan, biarlah Tuhan menyertai segala aktivitas kami selama seminggu yang akan datang. Biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan itu hanya untuk memuliakan nama-Mu dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kehidupan kami seminggu yang akan datang kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.